Wahyu 18 dibaca ayat 1 sampai pada ayat yang ke-10. Saya akan baca firman Tuhan. Mari kita arahkan seluruh perhatian kita pada firman Tuhan ini. Dan saya akan ajak kita bersuara membaca secara berbalasan dan butuh konsentrasi. Mari berkonsentrasi anak-anak juga. Saya harap supaya jangan kesana kemari ya. Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai ayat 10 kita akan baca berbalasan. Ayat 1, kemudian kita sekalian yang hadir bawa Alkitab pasti membaca ayat 2 dan seterusnya sampai pada ayat 10 secara berbalasan. Jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga yang mempunyai kekuasaan besar, dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya semua. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetaka. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya." Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepada dua kali lipat menurut pekerjaannya. Cabutkanlah baginya dua kali lipat di dalam cawang percampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati, sebab ia berkata di dalam hatinya, "Aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung." Sebab itu segala malapetakanya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan mengisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, "Celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu." Berbahagialah kita semua yang senantiasa mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bapak, ibu, kak, dadong. Ya, karena kalau namanya rumah tangga itu kan pasti terdiri dari ada anak sekolah minggu, ada remaja, ada pemuda, ibu, bapak, kak, dadong yang masih boleh berjalan. Kalau yang sudah mampu jalan, kita orang yang harus jalan ke sana mengunjungi, gitu toh? Iya. Kalau ada yang masih kuat jalan lalu dia tinggal di rumah, berarti dia mau seperti orang yang tidak kuat jalan lagi. Bisa begitu? Itu berarti harus datang beribadah. Puji Tuhan ya. Saya untuk pertama kalinya di kolom 7 ini ya mengunjungi keluarga yang ada di kolom 7 saat ini, walaupun di rumahnya Maputu
Febri. Ini sahabat saya dulu waktu SLTP. Tapi dia seduluan dapat SK. Iya tak? Saya nanti umur 28 tahun baru SK-nya itu membuat anak itu. Ya, oke. Saya percaya bahwa kita semua sudah memahami bahwa dalam kehidupan kita sebagai persekutuan keluarga yang senantiasa diberkati, dirahmati oleh Tuhan. Amin. Jangan nanti pikir diberkati, wah kalau saya banyak doi, kalau banyak uang baru dibilang diberkati, kalau punya rumah mewah baru diberkati. Padahal nafas hidupnya yang ngelak. Ya? Tuhan yang memberikan. Kalau bukan Tuhan yang memberikan, coba teknologi yang ada sekarang di mana itu teknologinya luar biasa. Halo pelajar ini, ada yang pelajar di sini tahu? Di mana teknologinya memang serba modernnya luar biasa, neo modern lagi, ya? Jepang. Di sini sekarang sudah banyak kerbau Jepang, toh? Dulu ya tidak menggunakan kerbau Jepang, ya, pacul Jepang, pokoknya semua serba Jepang. Nah itu. Tapi ingat bahwa dengan kemajuan yang ada kita syukuri, ya. Dia bisa ciptakan lagi bukan cuma kerbau Jepang, ya, tapi manusia. Cantiknya lebih cantik mungkin dari yang ada di sini, atau gantengnya, atau jangan kita orang lebih ganteng, karena dia tidak bernafas. Ya kan? Yang membuat itu langsung berpikir, atuh, kayak caranya dia panggilnya manjang. Ternyata yang bisa memberikan nafas hidup hanya Tuhan. Derangin yang lekan ling so emek hanya nyen nanti kulian bapak atau ngai gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi mari kita melihat di sini dalam kehidupan kita supaya kita selalu datang berbakti, kita datang beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah pemilik hidup kita. Karena Tuhanlah yang mempunyai segala sesuatu yang ada. Kita ini hanya menumpang. Ya, jangan seperti dari perikop tadi. Kalau dari perikop tadi, perhatikan di situ dalam bagian Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai 10 saya ajak tadi membaca secara berbalasan. Ini sebetulnya bahasa yang ada digunakan bahasa simbol, ya, bahasa simbol. Babel itu sebetulnya simbol keagungan dan kemahakuasaan peradaban Romawi yang ada pada zaman ini. Nah, kalau zaman ini negara adidaya adikuasa apa? Iya, USA. Kalau dibilang USA, apa itu singkatan USA? Itu yang betul, ya. Tapi ada yang kasih singkatan lain, Ungke Sanger asli. Kemarin cerita Ungke, tapi saya tidak bicara tentang itu, ya. Itu hanya sebagai satu selingan supaya jangan mengantuk. Ada yang mengantuk sudah jam begini. Jangan lupa pegang HP, mau lihat itu HP gambar-gambar aneh-aneh. Mari kita lihat di sini sekarang. Babel itu tadi apa? Simbol keagungan, kemahakuasaan peradaban Romawi pada waktu wahyu ini disampaikan kepada Rasul yang bernama Yohanes, Penatua, ya, Penatua Yohanes. Siapa di sini Penatua? Ini jadi Penatua ini dia menerima wahyu yang diterima ini menggambarkan seperti ini, dikatakan tentang Babel itu. Kemudian kaitan dengan itu pula dia juga berkata-kata tentang runtuhnya Babel. Runtuhnya Babel itu mau menyatakan tentang kejatuhan dari kekuasaan yang ada di dunia ini. Nah ini, jadi jangan bangga dengan kehebatan kita di dunia. Ada
orang yang bangga sekali. Ajak kumpul singnya arah wana dia kiat medo apa winot banget bes dawo gitu. Nah, oleh karena itu mari kita perhatikan di sini bahwa apa yang dikatakan lewat bagian firman Tuhan ini mengisyaratkan ya atau tersirat di dalamnya pemusnahan dan hukuman atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh Babel. Itu. Nah, pemaknaan yang ada ini satu peringatan tentang bahaya. Warning berarti tak? Warning, bahaya. Godaan yang ada dengan godaan dunia, ya. Godaan dunia, kekuatan dosa, itu dosa dapat saja menghancurkan iman dan juga relasi kita dengan Sang Halik, Sang Pencipta. Persekutuan yang saya kasih Tuhan, jangan kita sampai tergiur dengan tawaran-tawaran dari kekuasaan-kekuasaan yang ada di dunia ini. Ya, mari kita tergiur pada kuasa Tuhan. Ya, kita datang kepada Tuhan. Kita senantiasa memuji Dia, Tuhan kita, karena Dia yang senantiasa memberikan kehidupan untuk kita. Amin. Iya. Bahasa simbol selanjutnya kita lihat di sini, ini dipakai dalam bagian pembacaan tadi Wahyu 18. Ini mau menyatakan betapa kekuatan si jahat itu selalu memikat, selalu menawan, selalu mempesona, selalu dipikir oh beri nikmat itu, kenikmatan, padahal kenikmatan yang sementara. Wahai remaja, pemuda, Anda mana dia? Jangan beri kenikmatan sesaat itu ya kepada itu banyak anak-anak muda sekarang. Karena apa? Karena kenikmatan sesaatnya itu, sehingga kone masuk di Palu ye mulai subuh majalan cara cara robot apa jalan sombong gitu ya kengkennya nih gitu. Nah itu siapapun yang mendengar YouTube saya ini bukan cuma di kolom 7 ya, siapapun ya jangan coba-coba itu, karena itu hanya kenikmatan sesaat. Karena itu hanya dalam hubungan suami istri yang sah itu. Karena itu kalau ada yang sudah ya seperti yang saya katakan kemarin kita bercerita, kalau memang sudah apa aku atur Jono gitu, supaya jangan digoda. Itu lawanlah godaan, selalu bertekun gitu. Nah, mari kita memperhatikan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dari penghukuman yang ada ini. Pertama, ada tindakan hukuman yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Coba baca ayat 6 sampai ayat 7. Ya semua baca ya, semua. Jangan dulu tutup Alkitabnya. Ayat 6 sampai ayat 7. Nah itu. Jadi apa yang dikatakan di situ tentang penghukuman ketika manusia itu mau berkanjang terus dalam dosa. Ya, satu sudah siap baca? 1, 2, mulai. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perlindungan, sebab kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata dalam hatinya, aku berkata seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah kabur. Nah, gitu tuh. Apa ya artinya nih? Gitu ya? Apa artinya ayatnya kene munyene?
Ini berarti bahwa Allah tidak mau umat semakin bermental buruk. Nah, itu. Ya nanggo bahasa malaikat kewah ngartiangin dah. Manusia tidak menghendaki dekadensi moral. Tuh maksudnya agak suka memahami tak? Ya? Degradasi moral. Nah, itu. Jadi Tuhan tidak menghendaki itu. Jadi jangan sampai kita terperosok ke dalam jurang kebinasaan ini. Ini saya tidak nakut-nakuti. Bukan Pendeta Sahrul bilang, saya hanya penyambung lidah. Itulah yang terjadi. Bahwa Allah sesungguhnya sangat mengasihi kita apabila dalam hidup ini kita selalu datang kepada Dia. Allah mau menyelamatkan adik-adik, ya anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, mama, papa, ayah, ibu, peka, dadong, bah, apapun sebutannya itu ya. Tuhan mengasihi, Tuhan mau menyelamatkan. Karena itu ketika Allah mau menyelamatkan kehidupan kita, ya ketika hidup kita dahulu selalu masih banyak godaan, kita tergoda. Ada bahkan yang tergiur ke sana, bertobat je. Aku tobat benar, anyap gending tengah. Nah, itu. Seperti itu. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus ya. Tidak ada yang salah bagaimana dalam kehidupan kita dalam perkembangan zaman yang ada seperti yang saya katakan, perkembangan teknologi yang ada. Ya, kalau itu kita gunakan dengan baik dan benar, ya sama dengan saya punya YouTube ini. Kalau ia mau hidup dipakai oleh Tuhan, hidup benar dia dapat ini firman Tuhan. Tapi kalau dia kiap mato bener nih Pak Pendeta Sahrul apa dana khotbah gitu menkiap ini sotonen pulas kan buka itu tadi itu mesti kan sapi seperti itu. Nah oleh karena itu jangan kita menyalahkan dengan perkembangan kemajuan teknologi yang ada, karena itu sebagai juga simbol dari peradaban yang ada. Tetapi ingatlah bahwa kita sebagai orang percaya bukan bergantung, ya, bukan terpusat pada perkembangan semua yang ada itu, melainkan kita harus hidup dalam kekuasaan Tuhan. Kita harus berpusat pada kekuasaan Tuhan, pada kasih Tuhan. Karena konsekuensi-konsekuensi yang ada pasti selalu kita harus hadapi itu. Dengan apa? Iman. Ya? Dengan iman kita senantiasa harus hidup ya, sesuai dengan firman-Nya. Dan ingatlah selalu janji Tuhan. Janji Tuhan itu berlaku ya untuk kita semua yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya, supaya kita menjauhi pengaruh godaan dosa. Kita menjauhi kehidupan yang hanya berpikir tentang materi. Biasa kan materi sekali kita kan, boy channel apa dana sehat memilih waratu cangkal pangelah mobil pangelah rumah gede. Tapi Tuhan pasti berikan itu apabila hidup ini yang selalu jangan langsung bim salabim toh. Tapi ingatlah bahwa Tuhan sudah menyediakan kita juga yang terindah dalam hidup ini. Di dunia ini kita hanya menumpang ya? Hanya menumpang. Apa yang kita miliki, apa yang Tuhan berikan, syukuri itu. Ada gending populer, syukuri apa yang ada, gending bandnya nanti. Ya, walaupun lagu dunia itu punya makna teologi. Syukuri apa yang ada. Karena itu baiklah kita sebagai umat yang taat, kita umat yang setia, hendaklah hidup dalam ketekunan, hiduplah dalam kesetiaan,
dan juga bagaimana kita memiliki ketahanan iman. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati di setiap langkah juang kita. Semua katakan amin.